Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, salam kebajikan rahayu. Pada Ketua FKKD Kabupaten Sragen serta seluruh pengurusnya yang saya hormati, Pak Ketua Praja Kabupaten Sragen serta seluruh pengurusnya yang saya hormati, Bapak Ibu, rekan-rekan kepala desa dan juga rekan-rekan praja se-Kabupaten Sragen yang saya hormati. Pertama-tama marilah kita haturkan syukur atas kehadiran Allah Tuhan semesta alam, atas segala limpahan rahmatnya kita masih diperkenankan untuk berada di aula korpri ini dalam keadaan sehat walafiat tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu yang berbahagia, pada kesempatan hari ini izinkanlah saya membawakan acara. Adapun acara pada hari ini dalam rangka bedah Perbu nomor berapa Bapak Ibu? 76. Sudah pada belajar semua gitu? Siap. Nanti tinggal kita menyimpulkan. Adapun yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah doa, yang ketiga adalah menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang keempat adalah pengantar dari FKKD, Ketua FKKD, yang kelima adalah pemaparan materi bedah Perbu, nanti bagian pertama dari Praja, kemudian bagian kedua dari FKKD, kemudian yang keenam adalah pembahasan dan diskusi dari hasil pembelajaran kita bareng-bareng terkait Perbu yang ada, yang ke-7 kesimpulan, dan yang ke-8 penutup. Baik Bapak Ibu, pada acara pertama pembukaan marilah kita haturkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk berikutnya adalah doa kepada Bapak Haji Didi dari Desa Lubuk. Waktu sepenuhnya kami aturkan. Monggo Bapak Haji Didi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa bersama-sama, semoga dalam koordinasi kepala besar serta dan dapat rahmat dan ridho Allah. Amin. Alhamdulillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wajibkan kepada bersyukur Allah maghfirah wa maghfirah wa liwalidayna Allahumma salli ala Muhammad biha min jami'il ahwali wal afat wa taqdirna bi jami'il hajat wa tukarna bi jami'il sayyi'at wa tarfa'na bi al darajat wa tubarina bi sallallahu min jami'il khairin wa khairin wa tamam. Allahumma salli ala sayyidina wa nabiyina awalana wa dhurriyyatana wa rahmatana wa barakatana wa min ahli ilmi wa ahli hadi Allah wa min ahli iman wa ahli islam ya Allah wa min ahli sunnah wal jamaah ya Allah Muhammad wa syafi'i wa ihna fitni wajalna wa iyahum dalam amin wa ta'afina salam nabi iman wa la tajal fi qulubina ila lillina amr rabbana rabbana hadana ila wajina wa dhurriyyatina wa la tajal imamah ya Allah wa jalil mukatina imamah ya Allah wa jalil mukatina imamah ya Allah rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa alihi wa sallam subhana rabbika yasifu wa salamun alhamdulillah. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikian doa dari Bapak Haji Didi. Semoga dengan doa tadi memberikan keberkahan kepada kita semua sehingga berhasil membedah Perbu, sehingga berhasil menggolkan cita-cita kita bersama pada hari ini. Amin. Berikutnya adalah acara menyanyikan lagu Indonesia Raya kepada Ibu Kades bentar kami aturkan semuanya. Hadirin dimohon untuk berdiri. Indonesia lahirku, anakku
yang ku cinta, Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Hadirin dipersilakan duduk. Baik, rekan-rekan hadirin yang saya hormati, menginjak pada acara yang keempat, yakni pengantar dari Ketua FKKD kepada Bapak Kepala Desa Gawan Ketawang, Bapak Sutrisna, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillah arsala rasulahu rahmatan lil alamin wa ajala kitabatan lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Praja dan segenap pengurus dan anggota yang alhamdulillah di siang hari ini setelah berkenan hadir bersama-sama di Gedung Korpri yang saya hormati, segenap pengurus harian, Dewan Pertimbangan, koordinator kecamatan, koordinator bidang dan perwakilan FKKD masing-masing kecamatan yang juga sudah berhadir yang saya hormati, segenap tim Perda Pergub 76 tahun 2017 yang dikomandani oleh Saudara Kepala Desa kita Sidoarjo dan saya hormati Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Tentunya puji syukur kita pada kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan barokah dan rahmatnya sehingga pada siang hari ini kita dapat diperkenankan untuk berkumpul bersama-sama dalam ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Ibu yang kami hormati, beberapa hal yang perlu kami sampaikan mengawali dari kegiatan siang hari ini, bahwa kegiatan siang hari ini adalah sebagai bentuk dan merupakan tindak lanjut dari beberapa rangkaian kegiatan yang kita lakukan di dalam Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sragen. Jadi setelah dilakukan Bintek Sipades, kemudian dilanjutkan dengan surat edaran dari Sekda Kabupaten Sragen tertanggal 22 November 2021, kemudian juga terkait dengan Pergub 76 tahun 2017, maka kami dari pengurus FKKD telah menyelenggarakan rapat koordinasi yang kita laksanakan pada tanggal 24 November 2021. Di rapat itu perlu saya sampaikan bahwa kita sepakat akan mengadakan kajian hukum, ya, dalam bahasa yang menarik sekarang adalah pergub, termasuk juga PP. Sehingga siang hari ini kita laksanakan yang menjadi hasil keputusan dari rapat koordinator atau koordinasi tanggal 24 November 2022. Di tanggal itu juga bisa sampaikan bahwa sepakat dibentuk tim kajian, kemudian dari kami Forum Komunikasi Kepala Desa Kabupaten Sragen untuk Saudara Siswanto SPDMH Kepala Desa Cetak sebagai ketua tim, dibantu beberapa teman-teman tim untuk segera menelaah, membuat rumusan terkait dengan esensi dari Pergub 76 dan PP yang mengatur. Kemudian setelah itu kami juga berkirim surat kepada Mas Manto selaku Ketua Praja Kabupaten Sragen bahwa kami juga menghendaki beliau dan teman-teman Praja untuk bisa ikut berpartisipasi dalam tim kajian ini. Dan alhamdulillah pagi siang hari ini beliau juga sudah hadir. Untuk itu saya ucapkan terima kasih. Harapan kita dari kegiatan yang kita selenggarakan hari ini nanti akan
menghasilkan rumusan-rumusan yang penting terkait dengan sejauh mana celah-celah hukum yang bisa kita lakukan dalam rangka untuk menganulir atau memberikan sebuah masukan bahan pertimbangan kepada Pemda dalam hal ini terkait dengan Pergub 76 atau bahkan mungkin PP 43 dan seterusnya. Tetapi beberapa hari yang lalu kami juga sempat menghadap Ibu Bupati dan juga saya sampaikan kegiatan hari ini. Jadi saya sampaikan kepada beliau, kami pernah urus harian, pernah menghadap beliau, juga beliau pada intinya merestui dan welcome terkait dengan kegiatan hari ini. Harapannya juga beliau ketika nanti keputusan atau kesepakatan apa yang akan kita bahas bersama-sama di siang hari ini, beliau juga ingin untuk bisa dilaporkan kepada beliau, sehingga harapannya ketika nanti keputusan apapun, kajian kajian daripada teman-teman pelajar, nanti kita sinkronisasikan sehingga muncul sebuah kesepakatan bersama dan nanti kita sampaikan kepada Pemda Dharma. Oleh karenanya sekali lagi bahwa kegiatan hari ini merupakan sebuah bentuk kebersamaan kami atau kita dalam hari ini adalah teman-teman PKD dan pelajar untuk bisa bersama-sama duduk bersama, memberikan kajian bersama-sama, nanti membahas sehingga nanti kita kerucutkan bagaimana keputusan yang kita ambil, setelah apa yang harus kita lakukan, termasuk nanti kalau perlu ya. Dan ini juga sudah kita bedakan di FKD bahwa kita juga akan menghadirkan akademisi tentunya setelah usai acara siang hari ini, nanti kita bedakan kapan atau bahkan nanti juga teman-teman pelajar juga ingin menghadirkan, tidak apa-apa, nanti kita bersama-sama kita sharingkan di sana sehingga nanti akan muncul sebuah kajian, hasil kajian daripada bedah hukum ini, sehingga celah hukum apa yang harus kita lakukan, langkah-langkah hukum apa yang harus kita lakukan, itu yang harus kita lakukan di pagi siang. Itu Bapak Ibu sekalian, sekedar pengantar yang saya sampaikan. Sekali lagi kami atas nama pengurus Forum Komunikasi Balik Kampus Sragen ucapkan banyak terima kasih kepada segenap tim kajian dari Forum Komunikasi yang sudah bekerja keras dan sehingga siang hari ini bisa kita selenggarakan kegiatannya, dan termasuk teman-teman dari Praja juga sudah menyiapkan timnya. Tentunya juga kami berharap sudah dibahas materinya sehingga nanti bisa bersama-sama dipaparkan, akhirnya nanti akan mengerucut sekali lagi upaya hukum apa yang harus kita lakukan bersama-sama. Karena yang bisa kami sampaikan, selamat berdiskusi. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sutrisno, Kepala Desa Gawa. Untuk berikutnya adalah pemaparan materi terkait dengan Pergub yang ada. Dalam hal ini nanti pemaparan dilanjutkan pembahasan dan diskusi akan dipandu oleh moderator. Moderator pada kali ini adalah beliau Bapak Kepala Desa Banaran Kalijambe, Bapak Joko Rahayu SEMM. Waktu sebelumnya kami aturkan kepada Bapak Joko Rahayu. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang kami hormati teman-teman kepala desa se-Kabupaten Sragen, teman-teman praja se-Kabupaten Sragen yang diketuai saudara kita Mas Sumanto Sarjanaku dan sekretaris Mas Karjo yang itu teman lama perjuangan dulu, dan tak lupa kepada wakil ketua Praksis yang nanti akan memberikan paparan terkait dengan Pergub nomor 76 tahun 2017 yang hormati. Sebagai moderator, tentunya kami menghimbau kepada kita semuanya bahwa kita duduk di sini dengan tujuan yang sama, memperjuangkan nasib, semangat kita semuanya bahwa kita
sebagai kepala desa maupun pamong desa diatur oleh undang-undang, peraturan pemerintah maupun perda. Dan di sini ada sebuah perbedaan pandangan terkait dengan pelaksanaan Pergub nomor 76 tahun 2017, sehingga kita perlu duduk bersama di sini, kita dengarkan bersama sikap maupun pandangan dari teman-teman kepala desa yang nantinya akan diwakili dari Praja saudara kita Mas Sumanto, dan nantinya dari kepala desa akan disampaikan Bapak Siswanto SEMH. Coba ya. Kurang tiga ya. Selanjutnya Bapak Ibu semuanya, dengan pertemuan ini nanti kami berharap kita pulang dari gedung Korpri ini dengan membawa sebuah harapan bahwa kita benar-benar satu kata, satu hati, dan satu perjuangan untuk menuntut atau memperjuangkan hak kita bersama. Kalau nanti tadi disampaikan oleh Ketua FKKD bahwa nantinya akan mengundang pakar hukum, ini memang setiap pakar hukum akan mempunyai pandangan yang berbeda-beda sesuai dengan hati nurani dan prinsip mereka. Maka saya juga mengapresiasi teman-teman Praja yang sudah mulai bergerak. Kalau kami melihat dari medsos, dimulai dari teman-teman Praja Tanon yang sudah melakukan soft audit, ini mungkin nanti bisa menjalar ke merembet kepada teman-teman yang lain. Inilah sebuah perjuangan. Jadi tidak perlu kajian hukum, tapi langsung melangkah di lapangan. Saya kira ini sebagai pembuka kami dalam diskusi pada siang hari ini sebagai moderator. Untuk itu, waktu yang pertama kami aturkan kepada Praja yang dalam ini disampaikan oleh Mas Sumanto Sarjanungko untuk menyampaikan paparan terkait dengan Pergub 76 tahun 2017. Waktu kami persilakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu Lurah yang saya hormati, saudara-saudaraku pengurus dan anggota Praja Kabupaten Sragen yang saya hormati, sarjana dan saya banggakan. Sebelum saya bicara, saya ingin bertanya dulu pada panjenengan sekalian. Panjenengan sekalian ingin bengkok, melekat atau dilelang? Sekali lagi, pengen dilelang atau melekat? Oke. Artinya saya tidak akan bicara paparan, saya akan bicara tentang sikap. Oke. Jadi sikap Praja bukan tentang apa kita mencari ahli hukum dan sebagainya. Kita punya sikap, kita punya keyakinan bahwa bengkok itu melekat. Saya akan mendasar, akan memberikan dasar-dasarnya. Oke. Kenapa bengkok harus melekat? Saya jelaskan dasar-dasarnya. Yang penting dengan semuanya adalah sepakat bahwa bengkok itu melekat. Itu oke. Yang pertama adalah tentang undang-undang desa. Jadi undang-undang desa itu ada ajas yang namanya ajas subsidiaritas dan ajas rekognisi. Ajas rekognisi artinya adalah pengakuan terhadap apa yang pernah ada di desa sebelum zaman merdeka maupun sampai sekarang. Artinya bengkok itu adalah asal usul atau adat istiadat yang harus diakui. Bengkok itu melekat sejak zaman Jepang, zaman Ondo, zaman merdeka, zaman saat ini. Jadi artinya bengkok itu melekat, itu masuk dalam undang-undang dan itu diakui. Kemudian yang kedua, ajas subsidiaritas. Itu artinya adalah bahwa jika terjadi penyimpangan terhadap undang-undang, itu bukan ajas pidana yang dikedepankan, tetapi ajas arbitrasi. Jadi jangan nggak usah khawatir. Kemarin waktu diminta dari Kejaksaan kok nggak mungkin seperti itu. Itu bohong yang jelas. Nggak mungkin Kejaksaan nampaknya bengkok dilelang orang itu nggak mungkin. Karena memang undang-undangnya mengatur seperti itu. Jadi jangan nggak usah khawatir. Kemudian selanjutnya, kenapa bengkok juga harus melekat itu? Saya punya 8 item yang harus saya sampaikan nanti pada pemerintah. Yang pertama adalah Undang-Undang nomor 6. Itu pasalnya 3 hurufnya A, ajas rekognisi, ajas pengakuan. Nanti jelas bisa dikasih kopinya. Kemudian pasal 4 hurufnya A, pengaturan desa bertujuan memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan perkembangannya sebelum dan sudah terbentuknya negara kesatuan Republik Indonesia. Jadi di zaman merdeka pun bengkok itu diakui oleh negara. Londo pun mengakui, masa harus rakyat nggak ngakoni. Itu gitu. Londo yang dianggap Indonesia dia ngakuni bengkok itu melekat naik perangkat desa atau kepala desa. Lah kalau saya mau dituruti,
Jadi sekali lagi pembahasan KAD saya mungkin berbeda. Saya tidak ingin ada ahli hukum yang akan diundang. Kenapa? Ahli hukum 10 pendapatnya 10 Pak nanti. Tidak akan sama karena hukum itu persepsi. Jadi pendapat yang bisa berbeda dengan apa yang akan kita hadapi. Nek ahli hukum sing golek A, ini podo karo pikirannya A. Nek sing golek B, podo karo pikirannya B. Nek kalau sing golek Pemda, ya podo karo Pemda. Artinya kita tidak yakin. Makanya kita harus yakin bahwa bengkok harus melekat. Gitu nggih. Bapak Ibu sekalian, saya punya pengalaman. Jadi kalau bengok-bengok di hadapan forum itu saya pengalaman dan saya bertanya kepada kabupaten mana pasti bengkok melekat. Ternyata ada Pak. Di Demak itu bengkok melekat Pak. Tertulis secara langsung bengkok melekat. Di sini saya punya perdanya. Kok tak kayak kabeh pengen fotokopi. Itu nggih. Jadi nggak usah khawatir. Kemudian pada saat edaran sekda mengatakan dasarnya perbu bisa apa? Kenapa dia juga tidak membaca PP, tidak membaca undang-undang? Hanya perbu. Perbu jika salah dan bertentangan dengan aturan di atasnya boleh diganti. Makanya perbu ini tiap tahun sudah diganti ping papat, nggak apa-apa itu Pak. Makanya kita nggak usah bedah perbu. Nggak usah kita ganti perbunya kan seperti itu, oke? Semangat ya? Semangat Pak. Saya mulai kadungan. Jadi saya pernah dari Pak Joko Rayu tadi, Sumanto Esa itu salah Pak. Jadi bukan sarjana hukum, tapi Sumanto pernah dihukum Pak. Itu dia. Ini saya jadi mohon. Itu dia. Jadi sekali lagi kita tidak perlu mengkaji tentang perbu, karena perbunya secara aturan cacat. Cacatnya apa? Kenapa waktu penyusunan perbu kita tidak diundang? Sebagai stakeholder dalam penyusunan perbu yang menyangkut kita mestinya diundang diajak diskusi. Faktanya tidak. Oke? Nuwun sewu itu dari sisi undang-undang, dari sisi sejarah Pak. Bengkok itu mbak-mbak dari sematan ibu. Bengkok itu harga diri dan kehormatan. Pak Lurah itu ada bengkok tak terus ramanya raga kejahatan Pak. Gimana? Makanya bengkok itu harga diri, bengkok itu kehormatan harus dipertahankan. Oke? Termasuk pulau Pak, ini orang lurah, gitu ya. Jadi kemudian kaitannya dengan ekonomi. Nah ekonomi harus dibahas Pak di sini. Di nomor nuwun sewu kelong sekian persen nggak usah dibahas, memalukan itu. Oke? Jadi sikap kita adalah tentang sejarah, tentang kehormatan, tentang undang-undang dan sebagainya. Jadi sekali lagi tak ulangi lagi terus-menerus bahwa Praja bersikap tidak ingin mengundang ahli hukum karena ahli hukum itu semuanya bisa berbeda pendapat. Praja langsung melakukan sikap. Oke? Ada 8 poin di sini. Nanti jangan bisa baca. Jadi mungkin ini sedikit berbeda pendapat dengan Pak KAD, nggak apa-apa, ini ahli forum, beda pendapat boleh gitu ya. Kemudian kami yang sangat kecewakan juga ini tentang Gawan ini. Ini nuwun sewu ini, Pak Gawan ada di sini juga ini. Jadi Pak Gawan itu rumornya akan menyerahkan bengkok pertama kali. Ini nuwun sewu ini menurut saya dalam bahasa Prancis ini pengkhianat kalau saya. Gini. Jadi nggak boleh Pak seorang pemimpin itu meminta berbeda dengan yang lain. Jadi sekali lagi kalau Pak Gawan tidak setuju dengan cara-cara desa atau kepala desa yang lain dan perangkat desa, lebih baik diam. Jangan malah mengajak guna musik dewi. Gini contoh, itu nggak bagus Pak, karena itu nomor jauh kita menyerah namanya seperti itu. Gini. Jadi nomor jauh Pak Sis ini kalau emosional karena memang gawan bayi Pak, nggak apa-apa ini. Menek bar salaman nggak apa, gitu gini. Sepakat gitu. Jadi Bapak Ibu sekalian, nuwun sewu, bahasa kula iki bahasa kasar mergane kulino ning ngarep rumah sakit Pak. Jadi nek kono iki bengak-bengok ora nang ngopi, jadi malah swara-swara dadi banter terus ngoten iki. Nggih. Jadi selama saat ditahan itu kan bengak-bengok nang jero kono jebor bakal krungu. Makanya swara-swara selalu keras. Kemudian sekali lagi, jika perbunya itu tidak sesuai dengan PP dan undang-undang, ojo membahas perbu PP disesuaikan, diganti Pak, diganti. Dan diganti representasinya apa? Ya nanti salah satunya adalah perda dan perbu di Kabupaten Demak. Saya punya Pak, dikasih. Itulah jaringan Praja itu di anak gitu. Jadi Demak itu secara jelas mengatakan bahwa bengkok itu melekat Pak sebagai hak asal usul, melekat. Saya gunakan di dimocok Pak Joko Rayu Pak. Saya ben genah bisa nanti. Soalnya mengenai burung ini buas gak rampung masalah ini, gak bersikap. Kemudian saya juga mengapresiasi Kecamatan Tanon yang telah bersikap.
Saya minta juga teman-teman di 19 kecamatan yang lain kita bersikap kayak Tanor. Sikapnya mungkin bisa bersama-sama di hari yang sama, atau mungkin berurutan, atau mungkin bersama-sama kabupaten. Tapi nanti kabupaten harus prestasi sementara, karena nanti kita akan dikriminalisasi, kita akan melanggar undang-undang tentang darurat PPKM. Nah yang kecamatan Rawopo, wong 100 wong 50 enggak masalah. Nanti foto-foto nonton enggak apa-apa. Faktanya kan tahun kemarin sing demo kan sak desa 5, tapi sing nonton kan akeh banget, termasuk Pak Polisi nang biang itu. Nggih. Polisi ini yang video faktor Pak, jadi kan kita hebat itu diamankan. Tenang, jadi pada saat kita ada gerakan Pak Polisi pasti mengamankan, kan seperti itu. Bapak Ibu sekalian saya hormati, nuwun sewu. Dan nanti kan ada namanya sesi tanya jawab ya. Jadi saya tidak akan menjelaskan panjang lebar. Mungkin ada orang takut tak jawab atau malah gini kalau iso. Nih iso sesuatu tak boleh jawabannya Pak. Boleh Jakarta yang jadi masalah, betul. Tapi biasanya Pak, jawaban ke Jakarta itu harus beda ya dianggap. Yang paling dianggap ini bergerak bersama, maju bersama. Kira-kira untuk mempertahankan hidup kita bergerak bersama, maju bersama siapa tuh Pak? Tenang ya? Oke, terima kasih. Jadi nuwun sewu, nanti dilanjutkan dengan diskusi atau tanya jawab. Nah, jangan bertanya pada saya alasannya apa, tak jawab, nah, saya bisa. Nek gak bisa tak boleh jawabannya Pak, tak jawab sesuk, enggak jenengan. Itu nggih. Demikian kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Demikian tadi paparan dari Praja yang sudah disampaikan Mas Manto sebagai Ketua Praja Kabupaten Sragen. Satu catatan, cara penyampaian Pak Manto itu berapi-api, semangat. Itu menunjukkan pas kalau dia di depan. Jadi marwah pimpinan itu harus ing ngarsa sumtulodo ing madya mangkarsa tuturi handayana. Jangan sampai kita duduk di sini sudah ada teman-teman yang jalan sendiri. Itu nyonsewu seperti itu. Mudah-mudahan itu tidak benar kan? Tadi di forum bicara umum boleh. Oh iya siap. Oke. Selanjutnya kita mendengarkan paparan dari SKKD. Jadi ini nanti pendapat dari Pak Manto mungkin bisa diambah atau diklarifikasi oleh paparan dari Pak Kd. Dari waktu kami persilahkan kepada Bapak Siswanto, Sarjana Sosial, Magister Hukum. Monggo. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Pak Ketua Forum PKKD serta seluruh pengurus dan rekan-rekan Praja, Pak Manto selaku Ketua dan juga pengurusnya yang kami hormati, dan juga Bapak Ibu semuanya yang pada siang hari ini hadir. Hari ini saya belum menyampaikan paparan hasil diskusi saya dengan tim yang berjumlah 20 orang. Jadi hari ini kita duduk di sini Pak Manto, kita ini senasib seperjuangan. Ya, jadi tidak ada yang paling hebat, tidak ada yang paling tapi tujuan kita sama. Kita sama, kepala desa dengan perangkat itu melekat satu atap, ya kita sama. Tapi mungkin kita perlu pencerahan nanti. Saya akan mencoba, saya juga bukan ahli hukum, saya juga bukan apa-apa daripada ya yang lain, tapi saya akan mencoba nanti. Coba kita resapi bersama supaya nanti ada satu kesimpulan ini kok piye, awal itu piye nanti bareng-bareng. Ini seperti itu. Prinsip saya sendiri juga biasanya nek berkok ditarik, aku ya udah bosan keberatan. Makanya hari ini didiskusikan bersama. Ngerti nggih? Setuju nggak? Nah ini saya mohon dengan hormat kita saling menghargai, saling mengerti. Saya paparan ini rada oke sedikit. Karena ada 10 peraturan perundang-undangan yang saya kombinasikan, yang saya simpulkan di sini, kita tarik sedikit-sedikit yang penting-penting hubungannya dengan tanah Bengkok.
Terus yang sebelum saya ke paparan, kita apresiasi rekan kita mewakili Kabupaten Sragen, Mas Pras kemarin pidato konstitusi di Solo mendapat nomor 2 harapan, dapat hadiah 10 juta. Tepuk tangan dulu. Kemarin saya mengapresiasi, saya lihat meskipun kalau saya kalah, saya hanya menyemangati aja ya, mudah-mudahan. Di sana jurinya profesor, dokternya aja nggak ada, profesor semua dari hakim-hakim Mahkamah Konstitusi. Nah, kemarin juga kasih pulang sama kita Pak Manto, nek kira-kira lurah-lurah ini kira-kira peraturan perundangan nggak pas, ditunggu oleh Mahkamah Konstitusi. Sana nanti akan dibantu. Makanya Mas Pras ya. Baik, terima kasih. Saya akan mencoba mau memaparkan. Nanti biar kita sama-sama kita pelajari. Bagi 10-20 rekan-rekan kepala desa yang ditunjuk sebagai tim, sudah tak kasih bahan, nanti dicermati bareng-bareng. Nanti kesimpulan kami ini apa, nanti kita putuskan bersama. Nanti setelah selesai saya nanti antara yang disampaikan dengan Pak Manto dengan DKKD nanti bisa kita simpulkan bareng-bareng untuk menjadi langkah kita selanjutnya. Katakan lagi, setuju nggih? Baik, terima kasih. Saya sengaja ngejak Pak Agus tampil, nah aku kon top nih gak iso, aku ngalahi tak panggil. Baik, terima kasih Pak Agus. Saya rasa yang pertama kita sudah melihat semua, sudah menerima, lurah-lurah sudah menerima, atau mungkin dapat fotokopi dari kecamatan surat edaran Sekda. Atau gini, tidak perlu saya baca satu persatu, yang jelas sudah jelas, sudah jelas surat edaran Pak Sekda tadi yang juga sampaikan sama Pak Ketua. Ini saya tayangkan di sini supaya nanti dia penjelasan bisa mengingat semua. Ini dasarnya, ini yang akan kita bahas untuk siang hari ini kita paparkan. Nah, ini kita hari ini kita rapat koordinasi dengan kepala desa dan perangkat desa diwakili oleh rekan-rekan pelajar dan anggota dan rekan-rekan kepala desa. Kita MKD mengkaji surat sekretaris daerah Sragen nomor 141 dari miring bla 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 tanggal sekian pengelolaan tanah kas desa eks Bengkok sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Ini yang akan kita kaji. Terus kemudian sebelum kita mengkaji lebih jauh surat sekretaris daerah tersebut, perlu kita pelajari antara lain satu, Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2014. Pijakan kita di situ dulu. Di dalam Undang-Undang Desa nomor 6 tahun 2018 di pasal 18-nya, kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan perintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan masyarakat desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat. Ini pasal 18. Kemudian di penjelasannya, setelah pasalnya saya cari penjelasannya. Di penjelasan yang dimaksud dengan hak asal usul dan adat istiadat desa adalah hak yang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia. Taruh. Kemudian di pasal 10-nya di Undang-Undang Desa, kewenangan desa meliputi bla 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 bla. Tidak perlu saya harus satu-satu. Penjelasannya pasal 19 huruf A, yang dimaksud dengan hak asal usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa desa atau prakarsa masyarakat desa sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat, antara lain sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan, peran atau hukum adat, tanah kas desa, serta kesepakatan dalam kehidupan bermasyarakat desa. Ini di penjelasannya. Jadi kita jangan hanya membaca di pasal, tapi dimaksud penjelasannya di belakang itu ada, harus kita implementasikan. Terus kemudian di penjelasan huruf B, ya, di huruf B yang dimaksud dengan kewenangan lokal berskala desa adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa
yang telah dijalankan oleh desa atau mampu dan efektif dijalankan oleh desa atau yang muncul karena perkembangan desa, prakarsa masyarakat desa, antara lain tambahan raun ini segala macam. Semua sudah baca, pasti jelas. Di penjelasan huruf C cukup jelas. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah dan kabupaten. Cukup jelas. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah, provinsi, pemerintah daerah, kabupaten sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan. Lanjut. Pasal 66 ini masih di Undang-Undang Desa. Kepala desa dan perangkat desa memperoleh penghasilan tetap setiap bulan. Tetap yang diambilkan dari ADD. Paham ya? Kita mendapat tetap yang diambilkan dari ADD. Yang ayat 2-nya, penghasilan tetap kepala desa dan perangkat desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bersumber dari dana perimbangan dalam anggaran pendapatan dan belanja negara yang diterima oleh kabupaten kota dan ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah. 10% dari dana perimbangan dari DAU kita bagi sesuai dengan masing-masing desa. Tidak sama, ada yang 700, ada yang 600, ada yang sekian. Semua mungkin sudah jelas. 3. Selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala desa dan perangkat desa menerima tunjangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja desa. Lanjut. Nanti disimak, kalau ada hal yang perlu ditanyakan nanti ditanyakan saat nanti diskusi tanya jawab bareng-bareng. 4. Di Undang-Undang Desa, selain penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepala desa dan perangkat desa memperoleh jaminan kesehatan. Itu apa gitu. Kemudian 5. Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran penghasilan tetap sebagaimana pasal ayat 1 dan tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 serta penerimaan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan pemerintah. Ini Undang-Undang Desa. Kita ambil yang poin-poin penting saja. Lanjut bagus. Kemudian pasal 76 ini masih di Undang-Undang Desa. Aset desa adalah berupa tanah kas desa, tanah wilayah, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, macam-macam gitu, milik desa. Aset lainnya milik desa sebagaimana dimaksud ayat 1 antara lain kekayaan desa yang dibeli ini segala macam lain-lain. Terus hasil kerjasama desa, kekayaan desa berasal dari ini, kekayaan milik desa, segala macam, bangunan milik desa. Wis nek ono sudah atur nek Undang-Undang Desa. Terus kemudian itu tadi di Undang-Undang Desa yang kita pilih, kita ambil sing kira-kira nek hubungannya karo sing dadi masalah awake dhewe bengkok iki mau. Terus kemudian setelah lahir Undang-Undang Desa tahun nomor 6 tahun 2014 itu lahirlah PP. PP peraturan pemerintah. Jadi Undang-Undang Desa itu diatur dengan peraturan pemerintah. Antara lain peraturan pemerintah diterbitkan yang pertama dengan peraturan pemerintah PP 43 2014 43 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang desa. Ini pertama muncul PP-nya. Coba terus bagus. Terus kemudian di PP 43 ini di bab 3-nya kewenangan desa meliputi kewenangan berskala lokal dan asal usul, kewenangan lokal berskala desa, kewenangan yang ditugaskan pemerintah desa, pemerintah provinsi segala macam, kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah daerah provinsi, pemerintah daerah kabupaten. Lanjut. Pasal 34 kewenangan desa berdasarkan hak asal usul sebagaimana dimaksud pasal 33 huruf A paling sedikit terdiri dari 1, 2, 3, 4 gitu, 1, 2, 3, 4 sistem organisasi desa, pembinaan kelembagaan masyarakat desa, pembinaan lembaga dan hukum adat, pengelolaan tanah kas desa dan pengembangan peran masyarakat desa. Kemudian di dalam PP 43 2014 tambahan tunjangan yang tentang pengelolaan bengkok kepala desa dan perangkat desa tidak diatur di sana. Saya cari tidak diatur di sana Pak Manto. Di 43-nya. PP 43-nya itu tidak diatur di sana. Masalah bengkok, gak ada masalahnya, gak ada ayatnya bengkok ini gak diatur di 43. Nanti bisa dilihat.
Terus, dan kemudian tidak lama PP 43 tahun 2014 itu setelah lahir undang-undang desa itu dirubah menjadi PP 47 tahun 2015. Nah, PP 47 di sini ya yang mengatur tentang undang-undang desa setelah 43 ini tidak dirubah semua, kita tetap masih berlaku yang tidak dirubah 43-nya, kemudian dirubah dengan PP 47 2015 yang dirubah. Terus, nah di sini pasal 100 PP 43 tahun 2014 diubah dengan pasal 100 PP 47 2015 sehingga berbunyi sebagai berikut. Coba nanti ini dicermati bareng-bareng. Di 43 mau orang disebutnya tanah bengkok. Di sini nanti kita perubahan PP 47 saya ambil aja di pasal 100 di PP 47. Ini nanti yang akan sangat krusial di PP 47 kemudian tahun 2015 sehingga berbunyi sebagai berikut. Kalau PP 43 yang pasal 100 tadi tidak diatur bengkoknya di sana, sekarang mungkin diatur di sini. Satu ayatnya, belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan sebagai berikut. A. Paling sedikit 70% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. B. Paling banyak 30% dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk 1. Penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. 2. Operasional pemerintah desa, tunjangan dan operasional BPD, insentif rukun tangga dan rukun warga. Ayat 2, perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1, maksudnya ayat 1 ini di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Paham di sini? Dengar-dengar. Jadi di luar, ya, ya, ya di luar bengkok. Paham ya? Ini di luar bengkok, ya. Jadi siltam, kain berbagai mau, ya toh, itu ayat 1 segala macam. Ini di sini mengamanatkan, ya, mengamanatkan perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 yang ini, kemudian B segala macam ini di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Menurut pemahaman saya, tanah bengkok itu tanah bengkok lurah karo perangkat. Paham? Nanti saya minta dikaji supaya nanti kita enak. Oke? Kita boleh untuk tapi tidak pendapat di sini nanti boleh, tapi di luar kita harus ada kesamaan. Setuju ya? Lanjut. Terus 3, ayat 3-nya. Hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 kono mau. Paham ya? Kono mau, nembur mau, sing wis tak tutup mau, dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, perangkat desa, selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebagaimana maksud pada ayat 1 segala macam. Paham maksudnya ini? Ya, jadi ini sebagai tunjangan tambahan kepala desa di luar kok mau siltap segala macam atau mau. Paham ya? Nanti tidak biar analisis kita ambil kesimpulan, oh ini baik naik ben ngono menurut maksudnya. Nah inilah kita ben kita ingatkan Pak, kita bahas itu loh maksud saya. Ayat 4-nya, ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagai dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan bupati dan wali kota. Sing dadi masalah ki mau timbul perbuk ngono Pak ya. Paham kan? Berarti jelas kok ya. Ben jelas. Anakku pidato kalah karo anak. Karo pras. Lanjut, bagus. Nah, sekarang kita lihat PP 47 2015 diubah pisan, ngono lho. Diubah ya. Nganggo PP 11 tahun 2019 berbunyi gue tak wacake. Paham betul? Jadi PP ini ada kelulusan lahir undang-undang desa PP 43 diubah menjadi 47
47 diubah nih nganggo PP 11 2019. Tidak nanti juga paham semua, ternyata PP itu bukan 47 aja loh, seperti itu. Betul nggih? Nah, sekarang saya jelaskan. Di PP 47 tak jigo ini pasal 100 wae. Sing dadi krusial ini pasal 100. Ya. Pasal 100 PP 47 diubah pasal 1 PP 11 bunyinya ini gini. Satu tak bacakan. Belanja desa yang ditetapkan dalam APBDes digunakan dengan ketentuan. 1. A. Paling sedikit 70% untuk bla 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 bla. Paling sedikit ya, paling banyak 30% untuk bla 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 bla. Paham nggih? Gak usah tak wacain sisi, kok udah sing maparnya kesel. Terus kemudian ayat 2-nya, perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah, bengkok atau sebutan lain. Paham enggak? Sama dengan tadi ya. Terus 3, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, dan perangkat desa lainnya selain penghasilan tetap. Paham betul? Ya. Dan tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B dan angka 1 yang di atas. Terus di sini ayat 4-nya ini sing marai enek peraturan bupati ini. Ayat 4, ketentuan lebih lanjut mengenai hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan peraturan bupati. Ini amanatnya PP 47 dengan PP nomor 11 tahun 2019. Lanjut, bagus. Nah, saya mengkaji ini Pak. Saya mengkaji paparan saya ini. Saya melihat janjane perbuk-perbuknya apa wae to. Kepala desa dan perangkat desa diatur dengan peraturan kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa. Jangan harus paham. Awal jadi kedudukan keuangan ini diatur karo peraturan bupati. Saya lihat di sana Perbuk nomor 9 tahun 2010 ini disini enek perdanya. Perda kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa dihapus, ganti Perbuk 58 tahun 2015 diganti deh tentang kedudukan keuangan ya perangkat desa dan perangkat desa Perbuk 11 2018. Dan kemudian ini dirubah dengan perubahan nomor 33 tahun 2015. Kemudian Perbuk yang terakhir adalah Perbuk nomor 47 tahun 2019. Jadi perbuknya kedudukan keuangan kepala desa perangkat desa itu digawe 1, 2, 3, 4, 5, ada 5 perbuk kedudukan keuangan. Nanti sampai di rumah tidak baca. Lanjut, bagus. Kira saya tak sebut saya kira-kira wis dihapus sih tak pamarke gak enek akhirnya sing cek bingung wae. Kata nggih, ning nggih perbandingan untuk pemahaman penjelasan semua aja. Perbuk nomor 9 tahun 2020 ini adalah tentang petunjuk pelaksanaan perda. Dulu ada perda nomor 2 tahun 2010. Ini harus dihapus, tak boleh ini kayaknya. Nah, ini ada di sini. Bunyinya seperti ini. Ini. Ya, apa perlu tak bacakan enggak? Gak usah. Lanjut, Gus. Bagus. Nah, kemudian 258 ini sudah diganti. Coba lanjut terus, bagus. Nah, sekarang Perbuk nomor 19 tahun 2018 sudah diganti, dirubah nomor 33 tahun 2018 diganti, lanjut. Nah, sekarang yang menjadi diskusi kita yang terakhirnya adalah Perbuk nomor 47 tahun 2019. Ini adalah mengatur kedudukan ya, keuangan kepala desa dan perangkat desa. Diatur kayak gini. Ya, bab 6 saya ambil yang penting-penting bab 6 tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya pasal 12 ya kepala desa dan perangkat desa mendapatkan tunjangan sesuai kemampuan keuangan desa. Sekretaris ini wis terus bagus. Kepala desa untuk semini kan seperti itu.
Nah di sini Pak, di sini ya, di sini perbuknya ini menjadi catatan kita. Yang nomor 3 di sini, tunjangan kepala desa, sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan setiap bulan. Di PP tidak menyebutkan di setiap bulan diberikan. Di PP 47 dengan perubahan yang nomor 19. Paham nggak di sini? Di sinilah nanti jadi duduk permasalahan. Di sini perbuknya Perbu 47 2019 yang dibuat oleh Bupati itu tunjangan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan setiap bulan. Ayat 2 itu berarti di sini tadi termasuk sawah bengkok mau. Betul ya? Nah ini Perbu ini yang akan kita diskusikan nanti di sini. Kan seperti itu benar. Bagi desa yang tanah kas desanya terbatas, persentase besaran tunjangan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya yang disetarakan dengan nilai hasil pengelolaan tanah kas desa harus diatur secara seimbang. 5. Besaran tunjangan kepala desa dan perangkat desa sebagai maksud ayat 2 diatur dengan peraturan desa. Paham ya? Yang kira-kira penting ini yang kolong ini nanti di sini. Lanjut, bagus. Nah, kemudian di sini saya baca di Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang aset. Di Perbup Bupati 76 tahun 2017 itu adalah implementasinya Permendagri nomor 1 2016. Paham betul? Jadi Perbup Bupati 76 ya, 76 tahun 2017 itu adalah diamanati untuk membuat Perbu tahun ini Pak tentang pengelolaan aset ini loh. 2016 ini ditimbulkan Perbu 76 tahun 2017. Paham betul maksudnya? Jadi orang tanah bengkok ngono, di sana mengatur tanah bengkok, iya itu tanah aset desa, tapi caranya tidak seperti itu. Ini ya, jadi Perbu 76 tahun 2017 itu adalah turunannya Permendagri ini di bawah, karena diperintahnya di sana ini harus ada peraturan bupati, diatur dengan peraturan bupati. Mergo Permendagri PP tidak semua harus diperdakan, tapi bisa langsung peraturan bupati. Saya bacakan di sini di Magus Lurang Pomor dia nunjukin Permendagri-nya. Kelolaan aset jabatan ketentuan umum pasal 1. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli milik desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes) atau peroleh hak lain yang sah. Pasal 2 ayat 1 jenis aset desa. Ya, di sini kekayaan asli desa, kekayaan milik desa yang dibeli dari kemudian kekayaan desa diperoleh dari hibah sumbang lain, kekayaan diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian kontrak dan segala macam. Ya, ketentuan berdasarkan ketentuan undang-undang terus bagus. Nah di sini hasil kerjasama desa, kekayaan desa yang berasal dari wilayah lain. Catatan kami di dalam pasal 2 Ek Bengkok tidak masuk dalam jenis aset, walaupun Bengkok juga merupakan aset desa. Bengkok itu juga aset desa, tapi di sana tidak menyebut bahwa Bengkok itu ya diatur di dalam Permendagri itu. Bab 3-nya pasal 6, aset desa yang berupa tanah disertifikatkan segala macam ini ada yang biasa. Terus bagus. Terus pasal 4 pemanfaatan pilihan C. Ajar pilihan C. Kita di sini ya. Di sini pasal 100 ini supaya bisa selesai dan kita nanti bisa segera mensikapi paparan-paparan dari teman-teman semuanya. Itu monggo akses lebih lanjut. Bisa kita lanjutkan Pak? Ya nanti kita juga ya. Saya memang kalau mengaji satu aturan perundang-undangan memang bisa pegang. Kalau dengan menganggap lama nanti saya kira-kira yang itu ada di kita cepat aja, sekilas saja. Tapi nanti akan ketemu di hasil kesimpulan dan kajian. Betul ya? Ya bagus. Dari tata saja tadi.
nanti anunya aja kan. Oh, di sini aja. Bapak Ibu yang kami hormati, perlu kami lanjutkan. Kita sampai di Perbu 76. Di Perbu 76 di sini saya hanya mendati tidak secara umum semua secara detail. Bab 1 ketentuan umum pasal 2. Aset desa adalah barang milik desa yang berasal dari kekayaan asli desa yang dibeli dan diperoleh atas beban anggaran pendapatan belanja desa atau perolehan hak lainnya yang sah. Intinya seperti itu. Jenis aset desa mungkin sudah bisa dipahami semua. Ini. Lanjut, bagus. Terus kemudian di sini pasal 4 di sini Perbu ini tanah kas desa yang dimaksud pasal 3 ayat 2 bondo desa, tanah kas ek bengkok, tanah kas desa lainnya. Di sini yang menjadi butiran mungkin di Perbu 76 ya. Kemudian ayat 2 tanah bondo desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf A merupakan tanah kas desa yang digunakan sebagai sumber pendapatan desa untuk mendanai penyelenggaraan pendidikan desa. Yang ketiga di sini tanah kas desa Bengkok sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf B merupakan tanah kas desa yang dikelola sebagai sumber pendapatan desa untuk tunjangan dan atau penghargaan kepala desa dan perangkat desa. Lanjut, bagus. Terus saya ambil langsung di kesimpulan saja nanti, oke? Karena PP Permenda Perbu 76 segala macam itu, kemudian tentang pengelolaan ya teknis penata usaha dan segala macam. Perbu 76 mengatur tentang aset desa. Saya ambil kesimpulan dari paparan saya ini yang saya kaji dari hasil kajian dari 10 kajian ini. Dasar saya maparkan ini 1 Undang-Undang Desa ini ada 10 peraturan perundang-undangan yang saya kaji sambil. Kemudian dapat kami simpulkan hasil kajian materi peraturan perundangan yang kami kaji ada 2 sisi antara lain ya. Undang-Undang Desa Nomor 6 2014 turun ke PP 43 kemudian 47 pasal 100 dirubah menjadi PP 11 tahun 2019 yang berbunyi 1. Belanja desa yang ditentukan dalam APBDes digunakan sebagai berikut: yang 70% untuk ini, yang B 30% untuk ini. Kemudian B ya, kemudian terus bagus. Kemudian yang ayat 2 perhitungan belanja desa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 di luar pendapatan yang bersumber dari hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain. Ayat 3 hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dapat digunakan untuk tambahan tunjangan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya selain penghasilan tetap dan tunjangan kepala desa sebagaimana dimaksud pada huruf B ayat 1 huruf B dan angka 1. Ketentuan lebih lanjut diatur dengan peraturan bupati. Di sini diatur dengan terus Pak. Terus hasil kajian Perbu 47/2019 tunjangan kepala desa 1 ya toh. Wes terus Pak Agus wis biasa. Tunjangan kepala desa sekretaris desa dibagi ini 3 sampai dengan dari 3 di sini. Tunjangan kepala desa sekretaris desa dan perangkat desa lainnya sebagaimana masuk pada ayat 2 diberikan setiap bulan. Ini yang menjadi masalah. Di PP-nya ya, di PP-nya 47 dan diturunkan menjadi nomor 11 tahun 2019 itu tidak ada kata-kata bahwa diberikan setiap bulan. Ini yang menjadi pertanyaan. Mari kita nanti kaji bareng-bareng, kita simpulkan bareng-bareng. Gitu loh Pak ya. Ini yang jadi undang di sini. Jadi di PP 47 tadi kita dengar semua ya, tidak ada unen-unene diberikan setiap bulan di pasal 100. Diturunkan lagi dirubah menjadi PP nomor 11 tahun 2019 juga tidak ada seperti itu. Nah mungkin di dalam pembuatan berbusana karena tanah bengkok itu termasuk aset, mungkin begitu implementasinya di sana peraturan bupati itu. Terus 3 kemudian ya nomor 4 bagi desa yang tanah kas desanya terbatas persentase besaran tunjangan ini wis biasa langsung tidak ada masalah. Terus kesimpulan dari kajian, kesimpulannya dari kami
Ya, kesimpulan kami ada beberapa kesimpulan, coba nanti kita cermati bareng-bareng setelah ini. Kesimpulannya satu, ya, PP nomor 11 tahun 2019 pasal 100, hasil pengelolaan tanah bengkok atau sebutan lain tidak menyebutkan diberikan setiap bulan. Sedangkan di peraturan Bupati nomor 47/2019 tunjangan kepala desa, sekretaris desa, perangkat desa lainnya menyebutkan diberikan setiap bulan. Paham nggak maksud saya? Bapak-bapak kepala desa paham nggak nanti? Ya, ini nanti kita belajar bareng-bareng. Yang kedua, ya, ini jelas. Yang kedua, Perbup nomor 19 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan desa hanya mengatur tentang pedoman pengelolaan keuangan dan penatausahaan. Ini dari Permendagri nomor 113 referensinya. Kemudian yang tiga, Permendagri nomor 1 tahun 2016 tentang aset desa ini ditindaklanjuti dengan peraturan Bupati nomor 76 tahun 2017. Hanya mengatur pengelolaan aset desa, tidak mengatur bengkok kepala desa dan perangkat desa lainnya sebagai tambahan tunjangan kepala desa dan perangkat desa. Tujuan aku aset. Yang baca kedudukan keuangan kepala desa dan perangkat desa disandingkan dengan PP 47 dan PP nomor 11. Nanti beda. Terus lanjut. Di dalam lampiran surat keputusan ini saya juga membaca surat keputusan kepala desa. Nanti biar tidak jelas semua. Saya membaca di dalam lampiran surat keputusan tentang pengangkatan kepala desa dan perangkat desa dalam kolom penghasilan terbagi menjadi dua. Penghasilan tetap bersumber dari ADD, alokasi dana desa, dan tunjangan hasil pengelolaan tanah kas desa berupa persil dan luasan tanah kas desa. Tidak berupa uang. Ngerti enggak? Ya nek hasil iki ya iso diuangke ya iso anu segala macam. Ini kan di sini kan anu Pak, maksudnya persil dan luasan tanah. Nah, kemudian yang terakhir saya selaku pemapar kajian yang sudah dikaji oleh rekan-rekan tim bedah ini 20 orang yang saya ketuai, dengan hasil kajian saya ini saya mewawancara mendapat masukan dari rekan-rekan Praja dan MKD atas hasil kajian tentang surat edaran Sekda dimasuk. Nanti kita untuk kudu biaya wae dhewe, gitu loh maksudnya. Kita sepakat. Paham gak? Sekian, terima kasih. Ya. Aku wis kesel, stres iki apa Gus? Mas ngopi dulu biar cerah, itu serius kan gitu. Nah, kemudian ada catatan, perlu tidak saya sampaikan sama penjaringan? Ada catatan dan juga ada apa tadi? Saya menemukan catatan-catatan, ya, dan hal-hal yang belum diatur. Perlu nggak saya sampaikan? Nek perlu tak sampaikan, nek enggak ya enggak, tanggone dhewe. Perlu. Aku ngomong karo jenengan sih lho, kok jangan salahke. Hal-hal yang belum diatur ini menurut inspirasi saya yang saya ambil dari peraturan-peraturan dari 10 kajian itu. Satu, jasa pengabdian kepala desa dan perangkat desa berupa tanah bengkok tidak diatur mekanisme hasil pengelolaannya sebagai jasa pengabdian. Kenapa tidak diuangkan? Satu, kan tidak diatur, kan belum, kan tanah bengkoknya lurah karo perangkat, gitu. Nah, itu satu. Yang kedua, tanggungan pembayaran BBB menjadi tanggung jawab siapa? Mungkin diuangkan mungkin ya sinanggung desa ya. Terus tiga, apabila dilakukan dengan dibayar uang setiap bulan pasti ada bunga bank. Bunga bank ini masuk nang ndi apa ning desa apa masuk nang awake dhewe. Kan ya harus diatur. Ya kan? Terus kemudian tiga, BOP panitia lelang telah ditentukan di Perbup 76 2014 itu ayat 29 sudah ditentukan sebesar 5%, desa 3%, kecamatan 0%. Apakah tidak ada batasan paling sedikit dan paling banyak? Seandainya itu terjadi, perlu saya sampaikan sama jenengan gitu loh, oke? Ini hal-hal yang belum diatur. Terus
Ini saya Gus rasa diperlukan catatan saya ini perlu saya sampaikan enggak sama Dinas? Wah Dinas setuju bahwa orang ini perlu saya sampaikan atau tidak? Hah? Perlu. Ya oke bahan anu jadi kan nanti nek perlu ya tak sampaikan. Betul ya? Wah aku gege Pak Sergi ngene gak ngono. Tak catatan tak sampaikan dengan semua. Tak buka satu hasil koordinasi pengurus MKKD dengan Bupati tanggal 1 Desember 2021 jam 14 WIB di ruang Bupati untuk tanah bunga kepala desa dan perangkat desa untuk tahun 2022 diberi kesempatan untuk tidak dimasukkan ke dalam APBD tahun 2022. Bang, lepas minggu piye-piye nih Bupati ngomong lagi Pak Sutris ya? Di Pak Sutris, Pak Tua ya ngomongin lagi Bupati. Yang kedua, hasil koordinasi Wakil Ketua MKKD dengan Pak Sekda Sragen melalui telepon tanggal 1 Desember tahun 2021 jam 19.00. Tahun 2022 tidak harus dimasukkan APBD tahun 2022. Untuk tahun 2023 baru wajib diimplementasikan. Koordinasi saya karena saya ditanyakan di Sidoarjo kuwi piye carane kok leboke ora dianu camat kile camat sampai tak telepon. Mak, tahun ini rasa belum sih selama waktu interval 1 tahun nanti kita diskusikan dulu. Gak usah dilebone, saya bilang gitu. Menjadi keputusan bersama Sidoarjo untuk tadi belum dimasukkan semua. Terus yang ketiga, sebenarnya setiap kabupaten mempunyai kewenangan sendiri untuk menerbitkan perbuk tentang tanah kas bengkok. Dan perbuk itu sebenarnya merupakan satu kebijakan kabupaten masing-masing wilayah. Ternyata Kabupaten Karanganyar sampai saat ini belum ada perbuk masalah bengkok untuk masuk APBDes. Saya kemarin melu lomba pidato, walaupun kalah aku ijek semangat nekoki wong sitok-sitok. Sing Karanganyar di, sing ana ndi nggon kuwi mlebu pur. Ternyata Karanganyar belum. Karanganyar belum. Nggonku gum Pak, gum dirancang gitu kan. Itu satu. Terus yang Pak, apabila dalam kajian kepala desa dan perangkat desa ada isi muatan perbuk yang dianggap kurang pas, kemarin saya bilang Bupati, nek kira-kira hasil kajian di perangkat desa karo kepala desa itu kurang pas perbuknya, aku welcome Pak Sis. Bupati sudah memberi kesempatan seperti itu, gitu loh Mas saya. Ya, nah kita ini adalah satu, Pak Lurah juga seorang pemimpin kabeh desa, perangkat juga sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Awal ini nganggo diskusi dengan elegan, gitu loh Mas saya. Ayo bareng-bareng bicarakan ini, gitu loh Mas saya. Sependapat kan? Jadi Pak Manto ya tak ajak, apa ini piye gitu loh Mas, seperti itu. Saya dalam kapasitas saya ini, kepentingan saya rasa sama. Bengkok ki sadel kanthi roto kurang. Loh, kalau tidak mau memang saya seperti itu. Aku contohnya kalau leboke tahun 3 bledit yo ning bintang sapa. Gitu loh. Ya. Ini sebetulnya sama. Ini ya kajian saya, apabila dalam kajian saya ini banyak kekurangannya, saya hanya manusia biasa ya kan? Dan juga ini sebagai bahan penjenengan kita, saya betul-betul mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya, tapi inilah yang bisa saya sampaikan kepada semua. Jadi saya jadi dari orang tahun Mas mikir gini aku colok-colok aku gak tekan pikirku orang di jiwa aku lu jajane wegah mikir tenang ngopo apa nak turu dolanan kemuning Pak Pesma ya ini tengah ini jam turu lah gaya kaya ayo ini aku keluarnya gampang ini kuwi rujuke jibuke iki tak ngene ngelorke wong ya mikir kaya-kaya segala. Saya rasa itu dari saya Pak Manan. Apabila kurang lebihnya saya mohon maaf dengan penjelasan semua yang sebenarnya dari hasil Pak Manto dengan kajian saya nanti coba nanti kita moderatornya Pak Joko Rayu kira-kira nanti di mana. Kalau nanti ada sangkalan di paparan saya itu masukan Pak. Masukan harus kita terima. Demokrasi ya seperti sama juga dengan Pak Manto. Kalau masukan Pak Manto ada yang mungkin kritik ya harus diterima. Karena itu masukan demokrasi. Nanti kita ambilkan yang beda pendapat ini cari pendapat yang sama. Gitu loh Mas, seperti itu.
Betul ya? Sepakat ya? Itu aja saya. Terima kasih Pak Turun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian tadi paparan dari FKKD yang sudah disampaikan beliau Bapak Aswanto SSMH yang tidak kalah berapi-apinya dengan Praja, berarti sama-sama berapi-api stylenya. Selanjutnya memasuki acara diskusi season pertama 3 masukan, atau mungkin Mas Sutris mau memberikan statement terkait dengan oh iya, mungkin mau klarifikasi apa yang disampaikan Pak Manto tadi mungkin, atau nanti ya. Oh iya, oke Manto, satu dulu perkenalkan dari Mas. Saya Pak Sagale, perwakilan dari Kecamatan Sangit. Intinya yang pertama kami. Terima kasih waktu yang diberikan kepada kami. Nama Triyono, Pak Sagale, perwakilan dari Kecamatan Sangit. Yang pertama, intinya kami mengapresiasi apa yang disampaikan beliau Ketua Praja Pak Manto, bahwasanya Pemkot itu melekat dengan hak para desa maupun kepala desa. Yang kedua, cukup kecewa kalau memang itu benar apa yang disampaikan Pak Manto tadi, bahwasanya Ketua FKKD akan menyerahkan hak Pemkot yang pertama kali kepada apa yang jadi kebijakan bupati. Kami sangat kecewa karena tanpa pertimbangan kok sebagai pimpinan dari kami kok tiba-tiba memberikan apa ya istilahnya contoh yang tidak baik. Apa perjuangan beliau sebagai ketua membela kami sebagai anggota dari FKKD. Yang selanjutnya, hasil koordinasi dari FKKD kepada bupati maupun kepada sekretaris daerah ini kita jangan mau diberi angin cuma 1 tahun kok ya. Di tahun 2022 katanya beliau bahwasanya diberi kesempatan untuk tidak dimasukkan kepada APBD. Jangan mau dikasih angin segar tetapi cuma 1 tahun. Kalau memang itu bisa diperjuangkan kepada kita untuk selama-lamanya, kenapa kita cuma 1 tahun? Yang kedua, dari pemimpin kayak Pak Manto ini, kami sangat mendukung. Seandainya kami harus terus berjalan, kami Kecamatan Sangit nomor 1 nanti bergerak. FKKD nomor Praja Kecamatan Sangit bergerak. Pemimpin itu harus tegas membela kepada yang dipimpin, membela kebersamaan. Oh iya, semangat manut lah kepada pemimpin yang ada di atasnya. Yang selanjutnya yang disampaikan oleh Pak Suswanto tadi, tiap kabupaten berhak, bupati berhak membuat perbu, dan ini boleh berbeda-beda dengan kabupaten yang satu dengan kabupaten yang lainnya. Kalau beliau Pak Manto tadi sudah menyampaikan bahwasanya di perbu kabupaten Demak kalau nggak salah tadi mengakomodir hak kepala desa. Apa sih beratnya seorang bupati Ibu Yuni membela Praja maupun FKKD Kabupaten Sragen minimal disamakan lah dengan Kabupaten Demak. Kita sebagai pemimpin, belani hal yang dipimpin. Ojo ada teman-teman lah Pak, ojo ada teman-teman karena pimpinan yang ada di atasnya. Apalagi di AMSM organisasi apapun kalau sudah dibiayai oleh instansi yang ada di atasnya, mau dan mau tak akan ikut. Ojo teman-teman, kita harus teriak memperjuangkan hak kita. Dibiayai berapa pun kita benar-benar. FKKD maupun Praja, kita siapa toh? Kok manut-manut banget? Kita harus berjuang untuk kebersamaan Kabupaten Sragen. Kalau perlu terus jalan. Itu saja ada kurang lebihnya antara saluran, tanpa mengurangi rasa hormat kepada forum, ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Yono dan Bapak. Berikutnya moga Mas satu dulu, oke? Sebentar, ini mau bicara dulu Pak. Saya kira apa yang disampaikan Mas Yono sudah banyak sekali dan lengkap. Satu hal yang kita garis bawahi, memang seorang pimpinan itu punya gaya style masing-masing. Sehingga mungkin kalau mau Mas Manto nabrak juga, tapi mungkin
kalau memang betul Mas Sugeng memang melakukan untuk lebih dan sebagainya. Nah ini nanti sebagai motivasi bagi kita semuanya, apa yang disampaikan Mas Trianto, bagi kita semuanya agar perjuangan kita ini bisa berhasil. Saya kira untuk apa yang disampaikan Mas Tri bisa dijawab. Nanti di dalam tanya jawab nanti diatur ya Pak, diatur. Kalau memang sudah ditanyakan tidak perlu ditanyakan lagi. Coba Pak Pras dinotir hasil hari ini, dinotir nanti menjadi satu hasil kita rapat koordinasi. Gini Pak Tri, kami di paparan itu tadi saya minta, kesimpulan saya tadi minta nanti ini dibahas untuk menjadi langkah kita bareng-bareng. Itu loh maksud saya. Walaupun endingnya sama dengan Pak Tri, itu loh maksudnya. Nah maksud saya. Nah kalau saya menyampaikan, maka tadi saya sampaikan, perlu nggak catatan saya? Perlu tak sampaikan penjaringan sana hanya mengatakan begitu, bukan saya ditaruh mau tambah 1 tahun, tidak. Itu loh maksudnya. Nanti ini kesepakatan kita bersama inilah yang harus kita sama-sama kita lanjutkan, maksud saya. Ya jangan salah persepsi nanti, itu loh. Kira saya wah jangan masih segala nanti miru nanti, nggak pas. Nanti makanya saya minta saran pendapat, kesepakatannya apa kita lanjuti bareng-bareng dulu. Wes pokoknya ini kalau mau ada sepakat kenapa tidak? Itu loh saya seperti itu. Paham ya? Ya nanti kita sama-sama enak, kita juga saling menghargai, menghormati, ya kan? Kita juga namanya bupati, sejelek apapun dia juga bupati pimpinan kita, apa yang disampaikan juga harus kita hormati. Perlu saya sampaikan dengan manajemen pendidikan semua, dan nanti kita edukkan. Terima kasih. Monggo dari Praja menambah. Jadi terima kasih Pak Lurah Gareng. Jadi gini Pak Lurah Gareng, sepakat ya bahwa undang-undangnya benar ya, PP-nya benar, sepakat ya, yang tidak benar, yang tidak benar perbumnya loh. Berarti kita harus bersama-sama bicaranya perbum itu bisa berubah sesuai dengan PP dan undang gitu ya. Nah kesimpulannya nanti syaratnya sudah ada Pak Siswanto nanti, tak bagaimana. Tapi intinya kita meminta supaya perbum itu menyebutkan bengkok melekat seperti Perda dan Perbum di Kabupaten Demak, betul ya? Sepakat ya? Nanti muncul Pak, gayanya gaya mau rumah sakit gitu nih Pak. Nanti kita jangan kaget ya, nyuwun maaf bener. Jadi ingatkan Pak Siswanto intinya karena undang-undangnya jelas benar dan PP-nya benar, sehingga benar Perbum itu hanya sekitar 1 atau 2 ayat itu, bukan pasal tapi ayat itu yang harus dirubah. Jadi ada kata-kata bengkok melekat. Karena faktanya di Kabupaten Demak juga menyebutkan bengkok melekat sesuai dengan hak asal usul. Itu gitu. Pak jadi harapan kami, saya juga sepakat tahun 2023 ini kita jangan ikut alurnya Pemda Pak, entah kayak gini nanti. Kita harus menolak sangat ini. Karena jenengan ini ada senyapun berbagi buku tamat ini jenengan. Karena apa? Kalau jenengan nanti di menunjuk pada saat dibintang kok tidak lagi dewi, ya atau dewi masalah orangnya jangan para alasan untuk berbagai penjara gitu. Tidak gampang pun ini tangan loyo itu juga salah Pak, karena akan membuat kita terjebak di dalam hukum. Makanya yang paling benar supaya nggak melanggar hukum, perbumnya diganti, gitu ya. Terima kasih. Ini kami menambahi, kami orangnya selalu menghargai orang. Manusia tidak luput akan salah. Perlu untuk diperhatikan semua rekan-rekan baik Praja maupun bangsa. Saya klarifikasi, sejelek apapun Pak Sutris itu pimpinan kami juga. Mungkin waktu itu dia mungkin salah atau segala itu jangan terus dia Pak. Jadi semua masih bisa diluruskan. Ya kita hargai. Sudah banyak juga Pak Sutris berjuang sama kita. Nah seperti itu loh Mas saya. Jadi saya juga sebagai anggotanya saya juga tidak mau kalau pimpinan saya jadi seperti itu. Minimal kalau lah Pak Sutris itu kurang pas, kita luruskan. Ayo kita begini. Itu loh saya Pak Mata ya. Oke, setuju sepakat? Sepakat ya. Jadi tanpa Pak Sutris mengklarifikasi, saya mengakui Pak Sutris. Syukur kalau Pak Sutris ngomong untuk kami sedikit menanggapi. ya. Biar nanti saya juga tidak santan. Terima kasih segala kritikan masukan dari teman-teman. Jadi saya
Saya ini sudah kepala desa 3 kali, jadi nggak perlu beratai saya, nggak perlu cari muka. Itu yang pertama. Yang kedua, saya adalah tipe orang yang loyal, dalam arti loyal ketika ada aturan, peraturan, ya saya mencoba untuk melaksanakan sesuai dengan kemampuan kamu. Nah, ketika kalau perbu dimatakan dengan salah, ya itu digugat. Itu yang masuk dalam pemikiran saya. Jadi jangan sampai jenengan tidak bisa mengganti orang. Kita punya hak masing-masing kan gitu. Kalau perbu ini salah, ayo digugat bareng-bareng. Dan di depan siapa? Oh, gak ada apa-apa kan gitu. Nah, jadi kita ini di organisasi juga sudah banyak berjuang. Perbu PTS itu dari mana? Dengan kegiatan PTS ada kriteria dan sebagainya. Ketika belum ada perbu, gitu, dengan jauhnya saya karena gak ada apa, gitu. Setelah ada perbu PTS, nyaman kok, tolong ini hal yang seperti ini sudah dihargai. Jangan kok terus ketika misalnya kita nggak cocok, kita dianggap pro dengan bupati. Saya itu pro dengan pemerintah, loyal saya. Itu tugas saya selaku kepala desa, bukan selaku ketua PKD. Kalau nggak sama pendidikan jangan dihargai. Yang namanya pendapat itu dihargai. Itu kami seperti itu. Jadi kalau saya tolong dirumuskan kesepakatan hasil diskusi siangnya apa. Ayo kita bawa bareng-bareng ke bupati, karena beliau juga welcome. Betul begitu lah. Ini yang harus kita benar bareng-bareng. Itu yang saya sampaikan bupati. Tolong bupati dan tim kami atas nama KD yang menyelenggarakan kegiatan ini, tugasnya adalah merumuskan kesepakatan hari ini apa. Entah nanti kita bareng-bareng ada. Mungkin perwakilan dari Prasi ada, perwakilan dari Padi ada, kita minta waktu beliau setelah tanggal 12. Kita siap. Tadi yang saya sampaikan kurang berjemaah, sekali lagi sarjana tugasan dan kita akan lebih kepala desa. Baik, terima kasih Pak Sutris. Jadi Pak Sutris, apapun yang menjadi keputusan ini nanti beliau juga mendukung. Pagi. Jadi kita tidak perlu bahwa bagaimanapun kita saudara kita semua. Saya harus menjadi penengah. Namanya manusia itu kadang-kadang ya ada kesalahan, ada putih segala macam, hal yang biasa. Tapi saya sebagai wakil ketua, umum segala macam, kemarin saya sudah sampaikan apapun yang menjadi keputusan nanti diskusi ini yang harus ditindaklanjuti Pak Sutris mendukung. Oke, setuju ya? Pak Sutris juga sudah menyadari sendiri. Ya, kalau mungkin yang lain-lain, kalau nanti putusan itu juga menjadi kebersamaan kita, kan Pak Sutris juga akan mengikuti kita. Oke, terima kasih. Pokoknya juga kena argumentasi ini, juga kena merasa denda otot-ototan saling segala macam. Oke, apa ini tujuannya apa ini? Terima kasih. Terima kasih Pak Sis yang sudah mengklarifikasi tentang hal ini. Sebenarnya kalau saya tidak duduk di depan ini, mungkin saya juga akan berbicara secara keras. Cuma karena saya di depan harus ngomong semuanya. Jadi saya kira kalau diskusi ini dilanjutkan, pokok permasalahannya saya kira sama. Pada intinya bahwa pokok itu tidak boleh untuk seperti diatur dalam Perbu 47 tahun 2017. Itu memang ini tinggal kita menyimpulkan gerakan apa yang kita akan ambil, karena saya yakin dari Praja sudah punya gerakan pandangan dan rencana apa, dan kita FKKD saya kira sudah ada gerakan apapun. Dan kalau kita duduk di sini karena atas nama forum pengambilan keputusan harus kolegial, tidak boleh kita mengambil secara pribadi. Itu sehingga kalau kita mengambil secara pribadi, mohon maaf tadi sudah disampaikan Mas Sutris, tapi namanya juga manusia, kita maklum. Mas Sutris sebagai ketua, kedekatan beliau dengan birokrasi kita memaklumi, ewo ada. Tapi kalau Pak Manto sebagai orang ewo tabrak gitu. Ya kita maklumi saja, tidak apa-apa. Oke, kalau begitu kita simpulkan saja. Saya beri kesempatan untuk Praja memberikan pandangan atau Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya
sama nananya. Kalau Pak Tri lagi menggebu-gebu, saya mungkin juga menggebu-gebu Pak. Semuanya kan prinsipnya sama. Jadi bengkok tidak boleh ditarik di Pemda, kan begitu? Atau tidak boleh dimasukkan ke BPJS, kan begitu Pak? Dan kita diamkan dulu hati kita, tenang aja, santai, ya kan? Yang menggebu-gebu, ya tidak apa-apa, persepsinya beda-beda. Tapi yang pertama saling menghormati antara yang memimpin dan yang dipimpin dan yang memimpin. Kalau kita saling menghormati, nanti apapun yang ada di hati kita ini juga keluarnya dingin. Saya teruskan yang tadi sudah disimpulkan oleh Pak Ses. Saya menyarankan saja 1 minggu atau 1-2 hari ini segera menghadapi bupati. Yang di depan ini nggak usah rame-rame. Kalau nanti secara dia pengurus ini menghadapi bupati kok penerimaan kurang pas, tentu kalau kita bergerak siap ya. Tetapi kalau mungkin sudah pengurus yang kita hormati di depan ini menghadap, kemudian direalisasi selamanya melekat ke perangkat desa dan kepala desa, saya kira tidak ada masalah. Supaya kita secara intelektual, tapi kita juga hati-hati. Intinya semuanya sama, tujuannya sama. Tidak mau dimasukkan ABDes, kan begitu? Nah caranya saya hasil kajian ini, nanti Pak Manto sebagai Ketua Praja, kemudian Pak Ses dan Pak Sutris pengurusnya ini, atau mungkin ditambah pengurus inti Praja, nanti Bupati saja. Hasil kajian ini kita sampaikan, kesimpulannya seperti ini. Hasilnya apa? Hasil bupati. Nah tentu kita sikapi bersama lagi. Tetapi karena masyarakat ini melihat kalau kita terlalu turun ke jalan, mungkin kalau saat ini masyarakat banyak yang ya mungkin pendapat orang banyak kan begitu, itu saya lihat di medsos itu. Kalau bisa secara intelek saja nanti pengurus, semuanya pengurus ini yang di depan ini, pengurus Praja sama FKKD ngadep bupati 1-2 hari ini. Kalau bisa secepatnya biar kita juga gak begitu panas, ya kan? Nah, saya kira itu saran saya, hasil kesimpulan ini sampaikan ke Bupati. Saya kira itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Joko, Kepala Desa Kormoltak. Mungkin satu lagi dari Praja, Mas Khoiri dari Sahel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pimpinan yang saya hormati, teman-teman Praja, Bapak Kepala Desa, Saudara Seragen. Sebagaimana paparan dari teman-teman Praja, kemudian paparan dari FKKD yang disampaikan oleh Pak Sis, ini kalau saya bisa menarik benang merahnya adalah Perbu yang diterbitkan oleh Bupati kita tercinta Bu Zura. Ini sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya. Artinya di PP mulai PP 43 sampai dengan PP 11 2019 di sana tidak ada klausul yang mengatakan bahwa tunjangan kepala desa, perangkat desa berupa pemberian tanah khas desa ini diberikan setiap bulan. Ini jelas Perbu ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atas. Artinya ketika Perbu ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya, ini yang harus dianulir, bukan PP undang-undang yang digunakan, namun produk baru di bawahnya yang harus mengikut pada produk hukum yang sudah benar. Dan di sana tidak diatur bahwa tunjangan kepala desa, perangkat desa yang berupa tanah khas desa persil sekian, luas sekian, ini tidak diatur diberikan dalam bentuk uang dan diberikan secara bulanan. Ini yang harus dianulir. Harapan kami di forum ini nanti segera dibentuk tim rumus
yang disampaikan secara tertulis. Kita jangan menerima jawaban lisan yang hanya manis di bibir saja, yang sebenarnya perlu bisa yang menjerat kita. Sebagai contoh, Saudara Kepala PMD, Ketua PMD menyampaikan kepala desa esok dari pemenang lelang. Ini sebuah jeratan hukum bagi kita. Yang awalnya di panitia kok jadi pemenang lelang, sesuk hukuman sendiri. Yang saya Pak Manto sudah bergelar SPDH, sudah pernah dukung. Artinya wis tak merasa kena kan belum. Saya khawatir takut kok neneknya rumah sakit beringosin dengan mulai. Jadi jangan di enak-enakan di pokok sebenarnya kowe sembelih menang. Nanti rakyat kita yang akan menurut kita. Kita masuk prinsip diri. Ini kita yang tidak mau terjadi. Kemudian hasil soal maaf kalau tadi saya tidak salah terima gitu. Hasil soalnya Pak Sutri selalu kakak daripada Ibu di rumah kerja dijanjikan untuk 2022 tidak dimasukkan APBD. Artinya apa? Bahwa ini memaksakan kehendak perbu wis bener. Nah setelah dikaji Pak Sis dan teman-teman ternyata tidak ada korelasinya lagi. Tidak ada korelasinya. Perbu itu justru bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang di atasnya. Harapan kami nanti terbentuk disepakati hari ini juga, kemudian terdiri dari FKKD maupun teman-teman pelajar, gawe hasil kesepakatan hari ini secara tertulis, dan kita minta jawaban juga secara tertulis. Karena pengalaman kami pelajar nek ruangi mboke kono wis kanca-kanca do nang Jakarta ning Dirjen PMD kono. Kok apapun jawaban dari sana itu nanti yang akan kita pergunakan. Namun apa hasilnya? Apa yang kita perjuangkan sampai Jakarta? Boleh tutup telinga, tutup mata. Ini pengalaman. Di hadapan kami jawaban lesan tidak kita terima. Kita menyampaikan aspirasi kita secara tertulis, jawaban kita juga minta secara tertulis, dan itu sebagai dasar hukum ketika kita penjaringan sampai kepala desa dan teman-teman perangkat desa ini ke depan biar tidak terjerat oleh hukum. Saya kira pandangan dari Praja dan FKKD sudah sangat sinkron, alhamdulillah. Jadi di tahun 2021 akhir ini FKKD dan Praja satu pandangan, kisah kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Pak Koiri, saya sependapat dengan apa yang Anda sampaikan. Makanya tadi memang namanya diskusi beda pendapat atau ria-ria itu harus biasa. Tapi di akhir satu kesimpulan kita harus ada catatan-catatan yang harus kita tindak. Kita catat apa dulu. Jadi apa yang disampaikan dengan Praja, dengan saya paparan itu kan orang gengseh apa? Kan sama loh. Lah maksudnya saya ketemu bupati itu bukan harga mati Pak, bukan harga mati saya bisa diatur sana, tidak. Itu hanya kata sana. Saya kan tadi udah ngomong, kalau nggak sampai kan enggak. Dia tak sampai kan jadi bumerang buat saya, kok tak sampai kan noter. Itu kan hanya sebagian aja gitu. Jadi intinya ini nanti kita simpulkan, kita nanti buat surat rekomendasi kepada bupati. Intinya ini ya bagaimanapun kami juga tidak lepas dari ketua Pak. Aku mau wakil, nah bapak sudah menjadi ketua, gitu loh Mas saya. Nah, aku ketua beda, Pak Sutris wakil tak sampai ke Pak Sutris itu aku Pak.
Saya harus bagaimana Pak? Kan bisa seperti itu, tidak bisa saya harus berdiri sendiri. Ketua tim enggak, saya harus minta izin Pak Sutris. Ini bentuk kita namanya organisasi, kan seperti itu. Ya bisa saja nanti, wes Pak, kita buat konsep bareng-bareng antara ini Pak Joko Rahayu, Pak Sukimping, ada bupati, nggak apa-apa, nggak masalah, loh. Kau yang mendengar bentuk bagaimana kita jalan terus, ya kan? Harus seperti itu, yang ini besar, nengar kita coba juga, gitu loh, ya. Oh aku yang berimu, bagaimana gitu lah, gak apa-apa. Kata gini, jadi saya rasa ini cukup ya, tidak ada pertanyaan-pertanyaan lagi. Ya, hasil kesimpulannya apa yang disampaikan Pak Manto dengan yang saya paparkan, ya kesimpulannya kode. Oke, Pak Manto cara menyampaikan, kalau aku cara menyampaikan mungkin beda. Kan seperti itu. Pak Manto cara menyampaikan mungkin di Grogol ini mesti pelajari nek omah. Kan ngono lho Pak. Mergo dhek siap nek arep nenek sing teko tak jawab kan ngono Pak. Ya toh? Nek saya kan biar ini contohnya aku ulang. Ya toh? Nah, intinya gitu Pak Sutris, Pak Ketua. Rasa dadaan biasa. Saya di belakang. Udah sejak usul biasa khawatir ya Mas Ri, konco-konco. Udah jawab apa-apa ya Mas Tanto. Uji lawan kantor dulu di divisi MMT Praja apa-apa menolak pembunuhan kantor dulu. Orang konco. Gak tadi pada udah uji kali. Begini Pak, kami juga mengajak rekan-rekan Pak Manto. Pak Manto ini perintah sih katanya domenu kabeh. Aku yakin, ini lurah tak perintah mungkin belum tentu kan kabeh. Soalnya kalau harus Sutris, nah maksud saya ini kan sudah diskusi Pak. Hal-hal yang tidak pantas, cobalah dilepas saja. Oke? Saya mohon dengan saudara dengan Pak Manto, sing di PMT zaman yang mana kalau pas disopot lah. Kita kan sudah sepakat, betul nggih? Mulai itu, ya kan tidak Sutris yang menentukan Pak. Kan bukan Sutris yang menentukan, itulah usaha kita bersama, itu maksud saya. Salah nanti gitu, Kapan kesimpulannya dibuat apa sekarang atau nanti? Nah, nanti ini hasil kesimpulannya biar dicatat. Biar dicatat. Kalau saya ini betul Pak, ini kami kan tadi sudah mohon hasil dari diskusi ini diturunkan disepakati. Kalau misalnya ada bupati dengan laporan tertulis dari saudara wakili, digawe aja. Buat tim kecil ya tahu merumuskan hasil kesepakatan siang ini tanggal 12 setelah tanggal 12 coba kita agendakan karena tanggal 12 mantu masalahnya itu kan cocok itu dari urusan serta tulis Pak nanti jalan itu apa-apa tulisannya apa dari ini mau antara Pak tidak ada Pak Sutris dan awalnya ini dianggap netral Jokowi awalnya itu dibunculkan ya bilang ada Joko nanti awal dari kok Joko ben urusan karo Pak Manto. Ngono wae awal iki nanti di belakangnya. Setuju ya? Pak Ben mungkin kasane genteng. Ya. Gak apa-apa nanti kita di belakangnya Pak Joko. Usah wes digawe hari ini kesimpulannya apa dicatat nanti dirumuskan karena semua kita tahu semua. Hasil kesimpulannya ini. Yang penting bengkoli awal dia lah setuju atau mana? Aku beda. Ngono wae, kok tanggapane bupati iki gitu loh Mas saya. Ngono sing maju Sutris karo aku tidak curigai wah kayak Sutris cedak ini. Ben kok benten. Semangat Joko Rahayu. Joko Rahayu nanti. Kita bantu tapi jangan lepas tangan ini. Maksudnya Pak Sutris jangan lepas tangan dengan kita. Tanggung jawab. Oke. Ya, wes ngono. Saya kira sampailah kepada pengunjung sebagai closing statement. Saya nanti akan memberikan waktu kepada Mas Manto untuk memberikan suasana biar netral tadi. Sing memulai Mas Manto, sing iso ngantri Mas Manto. Lagu ya.
Tapi memang Pak Sis juga bener, saya tadi udah ngomong Pak Sis barang ini kok bengi ya ngopi karo Pak Sekda ya. Oke gitu, saya kira terima kasih. Nanti kalau menghadap yang punya jadi ketua tetap harus menghadap. Saya di belakang saja. Pak Manto sama Mas Teh, itu ya. Saya kira enggak Mas Manto untuk memberikan masukan. Terima kasih. Karena sudah selesai, maka bahasa saya sudah sedih. Bapak Ibu sekalian saya hormati, di akhir acara ini atas nama pribadi maupun mewakili Praja Bertragen, jika ada kata-kata saya yang salah, wabil khusus pada Pak Sutris yang mungkin merasa terkena, tidak tersinggung dan terkena, sebagai pribadi saya mohon maaf. Tidak ada tujuan lain, tujuannya satu, memberikan pemahaman bahwa pemimpin itu harus mendengarkan suara anggota yang terbanyak. Itu ya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami kira cukup waktu kami kembalikan kepada pembawa acara dan kami sebagai moderator apabila ada kesalahan atau kekurangan selalu mohon maaf. Terima kasih yang berikan kepada desa Surko yang menjadi moderator. Baik Bapak Ibu, tibalah kita pada penghujung acara. Cek on Bapak Ibu. Kesimpulan hari ini kita sepakat untuk kesepakatannya apa? Bentuk masih melekat ya. Nanti silakan dibawa ke desa-desa, keputusannya semua sama bahwa Praja dan kepala desa menyepakati bengkok melekat. Baik, maka marilah kita tutup acara pada hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah.